Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen Bapak Narosi mata kuliah Al-Quran Hadis. Lebih efisiennya waktu di sini saya akan mengatur jalannya diskusi pada sore hari ini. Yang pertama pembukaan, dan yang kedua pemaparan materi, dan yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Langsung saja ke materi pertama yang dijelaskan oleh saudari Mbak Vina. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya di sini sebagai penyaji yang pertama akan membacakan rumusan masalah terlebih dahulu. Di sini kelompok 6 akan membahas tiga pembahasan. Yang pertama kompetensi inti, yang kedua kompetensi dasar, yang ketiga indikator. Saya di sini kebagian pembahasan kompetensi inti, yang mana kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program. Sedangkan kompetensi inti itu dirancang menjadi 4 kelompok yang saling terkaitan, yaitu yang berkenaan dengan sikap. Yaitu sikap apa saja? Yaitu yang pertama ada sikap keagamaan, sikap sosial, sikap pengetahuan, dan sikap keterampilan. Keempat kelompok itu menjadi acuan dari kelompok dasar dan harus dikembangkan dalam setiap peristiwa pembelajaran secara integratif. Dalam saya di sini akan memberikan contoh kompetensi inti. Seperti apakah kompetensi inti itu? Saya mengambil contoh di MTS kelas 1, yaitu KI 1 menjelaskan tentang menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli. Peduli itu mencakup pada toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan yang dengan keberadaannya. KI 3 ini mencakup pada pengetahuan, yaitu memahami pengetahuan, yaitu pengetahuan apa saja, itu pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural yang berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya. Sedangkan KI 4 mencakup pada keterampilan, sikap keterampilan, yaitu mengolah, menyaji, dan menelaah dalam ranah konkret dan abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah, sumber lainnya yang sama dengan sudut pandang teorinya yang akan dibahas. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pemaparan pertama tadi. Di sini yakni saya akan menjelaskan tentang pengertian kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi yang harus dikuasai di peserta didik. Menurut Suparman, prinsip-prinsip perumusan kompetensi dasar yang harus diperhatikan dalam merumuskannya antara lain: yang pertama, meluas artinya peserta didik memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan pengalaman tentang pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang berkaitan pada saat pembelajaran berlangsung. Dan yang kedua, seimbang, artinya di mana setiap peserta kompetensi perlu dapat dicapai melalui alokasi waktu yang cukup untuk pelajaran yang efektif. Dan yang keempat, relevan, artinya di mana setiap kompetensi terkait dengan penyiapan peserta didik untuk meningkatkan mutu kehidupan melalui kesempatan pengalaman. Dan yang terakhir di sini yakni pembedaan, artinya merupakan upaya pengalaman individual di mana peserta didik perlu memahami apa yang perlu untuk dipelajari, bagaimana berpikir, bagaimana berbuat untuk mengembangkan kompetensi beserta kebutuhan individu masing-masing.
Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat merumuskan KD yang baik menurut Sparman. Yang pertama, rumusan tujuan yang dibuat harus berpusat pada siswa, mengacu pada perubahan tingkah laku subjek pembelajaran yaitu siswa sebagai peserta didik. Dan yang kedua, rumusan kompetensi dasar harus mencerminkan tingkah laku operasional, yaitu tingkah laku yang dapat diamati dan diukur yang dirumuskan dengan menggunakan kata-kata operasional. Dan yang terakhir di sini yakni rumusan kompetensi dasar harus berisikan makna dari pokok bahasan atau materi pokok yang akan diajarkan pada saat kegiatan belajar mengajar. Baik, cuma itu yang bisa saya sampaikan. Akan melanjutkan ke materi yang kedua. Pengertian saya akan menjelaskan indikator. Indikator merupakan penanda KD yang ditandai perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang teruntur atau dapat diobservasi. Ciri-ciri indikator ada 6. Yang pertama, konsisten dengan standar kompetensi mata pelajaran. Yang kedua, dinyatakan dengan jelas. Yang ketiga, dapat diukur dengan jelas. Yang keempat, realistik dan dapat dilakukan. Yang kelima, sesuai dengan tingkatan berpikir peserta didik. Dan yang keenam, dapat dicapai dalam kurun waktu yang tersedia. Sekian dari saya kembalikan pada. Jadi saya simpulkan dari pemaparan materi yang pertama tadi sampai yang terakhir bahwasanya kesimpulan dari kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program. Sedangkan kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal peserta didik, serta ciri-ciri dari suatu mata pelajaran. Sedangkan indikator merupakan penanda KD yang ditandai perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Kurang dan lebihnya, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.